biasanya diharapkan dan dinantikan kelahirannya ke muka bumi. Jauh-jauh hari telah dipersiapkan untuk menyambut kelahirannya, menyiapkan nama dan mengakikahkannya. Tapi faktanya tidak semua anak mendapatkan perlakuan demikian. Ada saja anak yang kelahirannya tidak diharapkan, bahkan tidak diakui. Kasus seperti ini banyak terjadi di masyarakat. Karena anak lahir dari rahim wanita, maka yang menolak mengakui anak biasanya pihak laki-laki. Ada banyak alasan kenapa seseorang menolak mengakui anak. Ada yang tidak mau kehidupan barunya terganggu. Ada juga yang tidak mau mengakui anak meskipun itu benar anak biologisnya, karena ia hanya menjalani hubungan dengan seorang wanita untuk bersenang-senang saja. Ketika pasangannya mengandung anak hasil hubungan gelapnya, ia tidak mau mengakui, lari dari tanggung jawab. Ada juga yang tidak mengakui anak karena ia curiga istrinya selingkuh. Ia merasa anak yang dikandung pasangannya bukanlah anak biologisnya. Tidak mengakui anak dari pasangan yang sah sama saja dengan menuduh pasangan dan istrinya selingkuh atau berzina dengan laki-laki lain. Padahal menuduh perzinahan bukanlah persoalan sepele, bahkan si penuduh bisa dihukum jika tidak bisa membuktikan tuduhannya. Perbuatan zina memang perbuatan yang keji yang dikecam oleh Islam, tapi menuduh wanita atau pria baik-baik berbuat zina juga termasuk dosa besar. Pemirsa, pembahasan inilah yang disebut oleh para ulama dengan istilah qadzaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama telah merumuskan bahwa syariat Islam bertujuan menjaga 5 hal prinsip, yaitu menjaga agama, jiwa, kehormatan, harta, dan menjaga akal. Seluruh perintah dan larangan dalam agama berkisar sekitar mengokohkan dan menjaga kelima prinsip ini, karena rusaknya salah satu prinsip ini akan merusak kehidupan. Untuk menjaga kehormatan, misalnya, Islam melarang perbuatan zina dan mewanti-wanti agar tidak melakukan perbuatan yang menjurus ke arah perzinahan. Perbuatan zina akan merusak keluarga dan menghancurkan masa depan anak. Anak yang dihasilkan dari hubungan zina akan menghadapi masa kanak-kanaknya dengan tidak bahagia karena ia tidak memiliki identitas ayah yang jelas. Perbuatan zina juga merusak keturunan yang sah bila perzinahan menghasilkan seorang anak. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Bila hubungan gelap itu dilakukan dengan 2 atau lebih laki-laki, maka akan mengaburkan hubungan nasab atau keturunan. Agama sangat memperhatikan masalah nasab atau garis keturunan yang sah karena berkaitan dengan hak waris dan juga perwalian. Hubungan ayah dan anak tidak hanya dinilai secara biologis, tapi juga keabsahan secara syariat, yaitu melalui pernikahan yang sah. Zina juga mendorong perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinahan, atau bunuh diri karena menanggung rasa malu. Belakangan terbukti, hubungan di luar nikah menjadi sumber penyebaran berbagai jenis penyakit kelamin. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Itu sebabnya, zina termasuk masalah serius dalam syariat agama untuk menjaga kehormatan masyarakat muslim. Maka syariat sangat menjaga kehormatan agar seorang tak hanya mudah melakukan zina, tapi juga jangan sampai mudah menuduh seseorang berlaku zina, terutama kepada wanita baik-baik. Itu sebabnya syariat Islam memberikan ketentuan yang ketat untuk bisa menuduh orang lain berbuat zina. Seseorang baru boleh menuduh orang lain berbuat zina bila bisa menghadirkan 4 saksi. Bila tidak mampu menghadirkan saksi-saksi itu, orang yang menuduh akan dikenai hukuman keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surah An-Nur ayat 4.
Demi menjaga kehormatan seorang muslim, menuduh zina termasuk persoalan berat, sehingga para ulama membahasnya dalam bab tersendiri, yaitu qadzaf. Menuduh orang lain berbuat zina dalam fikih disebut dengan qadzaf, artinya melontarkan tuduhan zina kepada seseorang. Tuduhan semacam ini dialamatkan pada orang baik-baik. Maksudnya orang yang dituduh itu berlatar belakang bukan dikenal sebagai pezina. Oleh karena itu, seorang muslim harus berhati-hati. Bahkan hanya dengan mengucapkan kata-kata menjurus pada masalah ini bisa disebut menuduh. Misalnya mengucapkan si fulan anak zina, berarti telah menuduh orang tuanya berzina. Atau misalnya ucapan anak ini bukan anak fulan, berarti telah menuduh orang tuanya berzina. Atau misalnya seseorang mengucapkan dia bukan anakku, ucapan ini secara tak langsung telah menuduh istrinya berzina dengan pria lain. Tuduhan bisa juga terucap dengan ungkapan tidak langsung, tapi ada bukti-bukti kuat bahwa hal itu memang diniatkan sebagai tuduhan. Misalnya si A menginap di hotel dengan si B yang bukan istrinya. Semua itu sudah termasuk dalam masalah qadzaf atau tuduhan. Dengan demikian, qadzaf atau menuduh berzina bukanlah masalah ringan, bahkan termasuk dosa besar, sehingga jika pelakunya tidak bisa membuktikan tuduhannya dengan mendatangkan 4 saksi mata yang menyaksikan secara langsung perbuatan itu, maka dialah yang harus dihukum. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah An-Nur ayat 4, Rasulullah SAW bahkan mengingatkan umatnya dengan keras dalam sabdanya, "Jauhilah 7 yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk dalam tindakan qadzaf, menuduh orang lain melakukan hubungan sejenis atau homo. Jadi siapa yang menuduh orang lain melakukan hubungan sejenis, maka ia harus menghadirkan bukti. Jika tidak, maka ia terancam hukuman qadzaf, yaitu dera 80 kali. Si pelaku qadzaf atau penuduh bisa saja bebas dari hukuman dengan beberapa cara. Pertama, pengakuan dari orang yang dituduh berzina. Semua ulama sepakat bahwa pengakuan dari yang bersangkutan dapat dijadikan dasar ditegakkannya hukum bagi orang yang berzina. Itu pun juga tak serta-merta ditegakkan hukuman. Beberapa ulama mensyaratkan pengakuan ini haruslah minimal 4 kali, seperti yang terjadi pada orang bernama Ma'iz yang datang kepada Rasulullah SAW dan mengaku telah berzina. Dalam kisah Ma'iz yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah menceritakan, Ma'iz datang kepada Rasulullah SAW dan mengaku dirinya telah berzina. Rasulullah justru menghindar darinya, tapi Ma'iz terus mendesak Rasul hingga mengaku 4 kali dan bersumpah. Kemudian Rasulullah kembali menegaskan dengan menanyainya, "Apakah kamu gila?" Ia menjawab, "Tidak." Rasul kembali bertanya, "Apakah kamu sudah pernah menikah?" Ia menjawab, "Ya." Rasul pun memerintahkan para sahabat untuk menghukumnya dengan hukuman rajam. Sebagian ulama lain tidak mensyaratkan jumlah tertentu dalam pengakuan, seperti dalam kisah Unais yang diperintahkan Rasul untuk menghukum seorang wanita jika ia telah mengaku. Rasulullah SAW bersabda, "Hai Unais, pergilah dan tanyailah istri orang ini. Apabila istri orang ini mengaku telah berzina, maka kenakanlah hukuman rajam." Kemudian ia mengaku, maka Unais pun merajamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perlu juga dicatat bahwa pengakuan hanya berlaku untuk yang mengakui saja, tidak termasuk pasangannya. Jika ternyata pasangannya tidak mengakui, maka yang dihukum hanya yang mengakui saja. Jika ternyata yang dituduh tidak mengaku, maka masih ada cara lain, yaitu dengan mendatangkan 4 orang saksi, sebagaimana yang Allah Ta'ala jelaskan di dalam surat An-Nur ayat 4. Menurut para ahli fikih, kesaksian yang dapat diterima sebagai pembuktian tindak pidana perzinahan juga harus memenuhi syarat-syarat yang cukup ketat. Saksi-saksi tersebut haruslah orang yang adil. Indikator adilnya seseorang diantaranya tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, menjauhi dosa besar, dan kebaikannya lebih banyak dari keburukannya. Mereka juga haruslah muslim, meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan kesaksian non-muslim. Mereka juga haruslah orang yang telah balik dan berakal. Dan keempat saksi semua harus pria, sedangkan menurut Imam Ibnu Hazm, 2 orang wanita dibolehkan sebagai ganti kesaksian 1 orang pria.
Kemudian para saksi juga tidak mempunyai halangan secara syariat untuk menjadi saksi, seperti tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak ada permusuhan antara salah seorang saksi atau seluruhnya dengan orang-orang yang dituduh berzina. Dan selanjutnya 4 orang saksi tersebut benar-benar menyaksikan perzinahan secara jelas dan langsung. Maksudnya mereka benar-benar menyaksikan secara langsung. Begitu beratnya pembuktian tuduhan perbuatan zina dengan kesaksian 4 orang ini, sehingga tampak mustahil rasanya bisa mendatangkan 4 orang saksi dengan syariat-syariat itu. Inilah yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Salah seorang sahabat yang bernama Mughirah bin Syu'bah dituduh telah berbuat zina. Bahkan saksi yang dihadirkan pun berjumlah 4 orang. Akan tetapi ketika diadili, ada salah satu dari 4 saksi ternyata tidak melihat dengan jelas perbuatan zina itu. Karena salah satu saksi kurang melihat dengan jelas, maka Umar bin Khattab menganggap kesaksian 3 orang lainnya dianggap salah, sehingga 3 saksi yang mengatakan telah melihat dengan jelas dihukum dengan cambuk. Lalu bagaimana jika tuduhan zina itu dibuktikan dengan foto atau video dan sejenisnya? Apakah bisa menggantikan 4 orang saksi? Para ulama sepakat bahwa khusus untuk kasus tuduhan zina, foto atau rekaman video, tes DNA dan semacamnya tidak bisa menggantikan 4 orang saksi. Maka selain kesaksian 4 orang saksi, satu-satunya jalan untuk membuktikan tuduhan zina adalah pengakuan orang yang tertuduh bahwa dirinya telah melakukan zina. Sehingga pelakunya kemudian dihukum rajam sampai mati atau dera 100 kali. Hukuman yang begitu berat tentu sepadan dengan cara pembuktian yang juga berat. Hal ini bukan berarti sama sekali mengabaikan berbagai penemuan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Dalam hudud atau hukuman pidana yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dikenal istilah bahwa hukum tidak boleh dilaksanakan selama ada syubhat. Maksudnya adalah hal yang mengurangi keyakinan, seperti orang yang menarik kembali pengakuannya atau produk fotografi yang juga rentan untuk dipalsukan. Alat-alat teknologi modern bisa menjadi alat bukti kasus hukum lainnya ataupun kasus yang masih di bawah perzinahan. Misalnya untuk membuktikan terjadinya saling jumbu, dan untuk itu terdakwa juga bisa dihukum, namun bukan dengan hukuman yang telah ditentukan cara penetapannya dengan pengakuan atau 4 orang saksi. Begitu juga dengan pembuktian tes DNA. Menurut ulama kontemporer, DNA tak bisa dijadikan bukti perbuatan zina. Meskipun syariat menekankan pentingnya pengukuhan nasab, tetapi khusus dalam kasus zina ini, hal itu harus ditutupi. Menutupi aib dari zina penting dilakukan agar tatanan sosial masyarakat muslim tetap terjaga dan tindakan keji itu tidak menjalar dan menjadi hal yang biasa di tengah-tengah mereka. Pengukuhan nasab anak ke ayahnya hanya melalui pernikahan yang sah, namun penggunaan DNA dianggap boleh saat kondisi tertentu. Misalnya ketika seorang suami ingkar terhadap anak kandungnya dari pernikahan sah, sementara di saat bersamaan tak ditemukan bukti atau dokumen pernikahan. DNA dalam kasus seperti ini sah digunakan. Lalu bagaimana jika suami atau istri mengetahui dengan yakin bahwa pasangannya telah berselingkuh atau berzina, sementara sulit sekali baginya untuk punya 4 orang saksi yang menyaksikan perbuatan itu? Hal inilah yang terjadi pada sahabat Nabi Huzail bin Umayyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Huzail menuduh istrinya telah berzina dengan Syarik bin Samha. Nabi kemudian memintanya mendatangkan saksi, atau kalau tidak ia yang akan dihukum. Huzail pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, salah seorang dari kita menyaksikan istrinya dengan pria lain, haruskah ia mencari saksi?" Nabi SAW kembali menegaskan bahwa ia harus mempunyai 4 orang saksi, jika tidak ia yang akan dihukum. Huzail pun bersumpah dengan nama Allah bahwa apa yang ia katakan benar adanya. Dan ia juga yakin bahwa Allah Ta'ala akan menurunkan ayat yang akan membebaskannya dari hukuman akibat tuduhan terhadap istrinya. Dan benar saja, tak lama kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang menjelaskan tentang tuduhan seorang suami terhadap istrinya serta penyelesaiannya. Dan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah li'an.
Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka salah satu darinya atau suami harus bersaksi 4 kali bersumpah dengan nama Allah, dengan mengatakan sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Sedangkan istrinya dapat dihindarkan dari hukuman jika bersumpah 4 kali atas nama Allah dengan mengatakan sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima dengan mengatakan bahwa murka Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar atau jujur. Quran Surah An-Nur ayat 6. Setelah turun ayat ini, Rasulullah memanggil Huzail dan istrinya. Rasulullah mengingatkan bahwa salah satu di antara mereka pasti berbohong. Beliau juga mengingatkan agar bertaubat. Keduanya tetap pada pendiriannya. Rasul kemudian memerintahkan Huzail untuk bersumpah yang menyatakan bahwa istrinya telah berzina dan laknat baginya jika ia berdusta. Istrinya kemudian juga bersumpah bahwa suaminya berbohong dengan tuduhan tersebut dan ia siap dilaknat jika tuduhan suaminya benar. Setelah itu Nabi mengatakan, jika anaknya yang kelak lahir matanya juling, pinggulnya besar, maka bayi itu milik syarik. Berarti Huzail benar bahwa istrinya telah selingkuh, dan ternyata bayi yang lahir seperti yang disebutkan Rasul. Mendengar hal tersebut, Rasulullah bersabda, kalaulah tidak karena ketetapan dari kitab Allah antara aku dan dia, tentu ada urusan. Itulah li'an, sumpah saling laknat antara suami dan istrinya. Suami bersumpah bahwa istrinya telah berzina sehingga ia terhindar dari qazaf dan konsekuensi hukumnya. Demikian juga sang istri, ia bersumpah bahwa tuduhan suaminya tersebut bohong sehingga ia terhindar dari hukuman zina. Pasangan yang telah saling melakukan li'an atau saling melaknat otomatis berpisah sebagai suami istri dan mereka tidak boleh lagi rujuk atau menikah ulang selama-lamanya. Li'an atau saling melaknat dilakukan di pengadilan di hadapan hakim, kemudian dengan disaksikan oleh orang banyak. Kemudian juga dianjurkan bagi hakim agar menasehati keduanya sebelum saling bersumpah laknat, supaya suami segera rujuk jika ia berdusta dan sang istri mengakui perbuatannya jika memang dia melakukannya. Dan pemimpin mengingatkan mereka bahwa jika mereka dihukum di dunia, maka itu sangat lebih ringan daripada hukuman Allah di akhirat. Jika seandainya benar istrinya berzina kemudian memiliki anak dari hubungan itu, maka anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, zina adalah dosa besar yang sangat keji, tapi kenapa susah sekali untuk menghukum pelakunya? Dalam masyarakat muslim, menghukum bukanlah satu-satunya cara untuk mencegah tindakan kriminal atau kejahatan. Langkah pertama dan utama yaitu menanamkan keimanan. Keyakinan kepada Allah Ta'ala, keyakinan terhadap hari akhir, hari pembalasan, pertanggungjawaban di akhirat akan menjadi kontrol yang kuat bagi setiap individu di masyarakat. Allah Maha melihat, Maha mengetahui, dan Allah akan membalas sekecil apapun kebaikan atau kejahatan yang dilakukan. Masyarakat yang beriman, pemimpin yang bertakwa, keadilan dan kemakmuran yang merata pada seluruh lapisan masyarakat akan menjadi peredam berbagai motif kejahatan. Hukuman selain sebagai bentuk pengobatan sebetulnya juga sebuah upaya pencegahan. Hukuman yang tegas juga menjadi pencegah menyebarnya kejahatan serupa yang mungkin dilakukan lagi oleh orang yang sama ataupun orang lain. Di samping itu, hukuman juga akan menjadi cara pelaku kejahatan untuk mensucikan dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Demikianlah tujuan hukuman dalam Islam, tidak hanya kepentingan dunia sesaat, tapi juga untuk kebaikan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, maka barang siapa di antara kalian menunaikannya, maka di sisi Allah pahalanya. Dan barang siapa yang berbuat dosa, lalu dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafarat baginya. Dan barang siapa berbuat dosa, lalu Allah menutupinya, maka hal itu diserahkan kepada Allah. Jika dia berkehendak, dia akan menghukumnya, dan jika dia berkehendak, akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesadaran akan hari akhir dan keimanan kepada Allah seringkali membawa pelaku kejahatan pada pertobatan dan menyerahkan dirinya untuk disucikan dengan hukuman. Menegakkan hukum seperti inilah yang sering terjadi pada masa Rasulullah SAW.
Seperti yang terjadi pada Maiz dan wanita dari suku Gomidia yang mengakui dirinya telah berzina dan minta dihukum. Dan setelah dihukum, Rasulullah menyampaikan pada para sahabat bahwa jika taubatnya dibagikan pada penduduk Madinah, maka itu cukup buat mereka. Tujuan hukuman dalam Islam bukanlah untuk merendahkan pelaku kejahatan atau membuatnya celaka dunia akhirat. Hukuman hanya sarana untuk meluruskan kesalahan, menyelamatkan pelaku dari kemaksiatan, mencegah orang lain untuk melakukan hal serupa, dan mengembalikan hak-hak orang yang dizolimi jika kejahatannya terkait dengan hak manusia lain. Islam juga menganjurkan agar sesama muslim saling menutupi aib saudaranya, menasehatinya tanpa membuka aibnya, apalagi jika kesalahan yang dilakukan tidak terang-terangan. Islam juga memberi kesempatan bagi korban atau ahli warisnya untuk memaafkan, jika itu terkait dengan hak sesama manusia. Wallahu a'lam.